Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan pengetahuan kita. Kita serahkan hati dan hidup kita. Agar Roh Kristus saja yang memimpin penyampaian firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Dan kita semua diberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat beribadah raya Minggu dalam keadaan sehat. Engkau yang mengadakan ibadah ini bagi kami. Engkau yang merindukan ibadah ini bagi kami. Demi kemuliaan-Mu, karena Engkau hendak memberkati kami. Engkau memberkati kami dengan puji-pujian, dan Engkau juga Bapa hendak memberkati dengan firman Tuhan yang penuh kuasa. Mari Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan untuk menerima firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, dibimbing oleh firman Tuhan, dan dibawa menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13, kita persiapkan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ada baiknya Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekolah minggu yang berbahagia membaca satu perikop ini secara lengkap. Ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Puji Tuhan, karena kita sudah mendapatkannya. Saya mengundang kita berdiri dengan hati gembira dan bersuka cita, bersuara. Kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan sabda firman Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan melalui kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa hari ke depan kita sedang dalam waktu-waktu prapaskah. Waktu menjelang kita memperingati dan merayakan sengsara serta kebangkitan Kristus, menebus dosa dunia, menebus dosa saya dan kita semua. Di ayat 1 di sana dituliskan sementara itu sebelum hari raya Paskah tiba. Jadi peristiwa ini dituliskan beberapa hari sebelum perayaan Paskah Israel. Pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kegiatan membasuh kaki ini dilakukan oleh Yesus pada saat itu bukanlah satu kegiatan yang wajar. Karena apa? Kegiatan membasuh kaki itu dilakukan oleh budak kepada tuannya, oleh budak kepada tamu tuannya.
dari bawahan kepada atasan, dari murid kepada guru. Sedangkan pada bagian ini, saudara yang dikasih Tuhan, di ayat yang ke-13, di sana dituliskan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kalau kita melihat konteks di sini, jemaat yang dikasih Tuhan, posisi Yesus, dia adalah guru dan Tuhan. Ini bukan predikat yang ia buat, tetapi di sini tertulis, kamu menyebut. Artinya, para rasul saat itu memang menyebutkan, memanggil Yesus sebagai guru dan Tuhan bagi mereka. Membasuh kaki dilakukan oleh guru mereka, oleh Tuhan mereka, bukan sesuatu yang wajar saat itu. Namun Tuhan memberikan keteladanan. Kalau kita melihat, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam peristiwa yang sama, di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat ke-24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Menjadi satu hal yang kontrak atau paradoks atau berlawanan. Yesus memberikan keteladanan membasuh kaki murid, menunjukkan kerendahan hati sebagai hamba. Sedangkan dari sisi murid, di ayat 24, murid menunjukkan keegoan, kesombongan, sehingga menimbulkan pertengkaran di antara para murid. Apa yang terjadi? Mereka mencari nama. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Di masa Yesus akan menghadapi siksaan, sengsara, bahkan mati di kayu salib, dia masih melihat murid-muridnya bertengkar di dalam kesombongan, di dalam keakuan, siapa yang terbesar di antara mereka. Dan Yohanes menuliskan pasal ke-13 ini menjadi satu hal yang penting. Apa yang dilakukan oleh Yesus, membasuh kaki murid-murid, merupakan satu tindakan yang beda. Murid-murid, orang-orang diisi hatinya dengan kesombongan, keakuan, siapa yang terbesar. Namun Yesus menunjukkan keteladanan, kerendahan hati sebagai hamba. Ada hal yang menarik lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Peristiwa membasuh kaki murid-muridnya ini tidak terjadi di awal acara, sebelum mereka memulai makan malam bersama. Namun peristiwa ini terjadi di dalam rangkaian mereka makan malam bersama. Waktu mereka makan, di tengah-tengah waktu makan itu, Yesus bangun, ayat 4. Menanggalkan jubah, mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Peristiwa pembasuhan kaki murid terjadi di tengah-tengah acara. Seolah-olah Tuhan Yesus sedang membreak. Yesus sedang memberikan satu attention, perhatian. Stop. Jangan melihat kepada diri sendiri. Jangan melihat kepada pengakuan aku bisa. Aku terbesar. Tapi stop. Aku ingin memberikan teladan bagimu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi satu peristiwa yang menarik. Pembasuhan kaki murid-murid menjelang Yesus
mengalami sengsara dan mati di atas kayu salib. Menjelang bangsa Israel merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kelepasan, hari sukacita. Saat itu saudara yang dikasih Tuhan, hati Yesus sedang bergumul. Ayat yang pertama memberikan satu gambaran yang jelas. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk ia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Melalui apa? Melalui sengsara Golgota. Pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan belajar 3 hal. Peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya dalam konteks persiapan Paskah. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa ini merupakan demonstrasi kasih Allah yang sempurna. Kasih yang kekal. Kasih dari awal hingga akhir. Ayat yang pertama bagian terakhir dikatakan, ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Di dalam kemahatauannya. Di dalam kemahatauan Yesus atas segala yang akan terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, Yesus mendemonstrasikan kasih-Nya. Di dalam pasal 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus mendemonstrasikan kasih-Nya yang kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, Yesus tahu pergumulan yang akan dihadapi para murid. Ayat 2, Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Di perikop berikutnya di perikop berikutnya kita melihat Yudas meninggalkan makan malam itu dan mencari cara untuk mengkhianati Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid yang lain meninggalkan Yesus. Akan ada kekecewaan, akan ada kesedihan, akan ada pergumulan yang dihadapi oleh para murid. Kalau mereka melihat Tuhan dan guru mereka ditangkap, diadili dengan pengadilan yang tidak jujur, disesah, disalibkan, saudara yang dikasih Tuhan, maka Yesus mengasihi mereka sampai pada kesudahannya, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi sahabat-sahabatnya. Pada bagian yang pertama ini kita melihat demonstrasi kasih Allah yang sempurna. Menjelang Paskah, Tuhan juga mau kita memaknai dengan kasih kita yang sempurna kepada Tuhan dan kepada sesama. Mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Setia beribadah, setia membaca firman, setia bersekutu, setia melayani, setia total bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan juga memanggil kita bukan sebagai penikmat kasih Allah, tapi kita sebagai saluran kasih Allah bagi sesama, orang-orang di sekitar kita, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi negara ini. Tuhan mau kita menjadi sahabat Yesus yang mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi.
Bagian yang kedua, di ayat 6 hingga ayat yang ke-11, kita mempelajari ada pengampunan kekal atas dosa. Pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Pengampunan bukan karena usaha manusia, tetapi dikerjakan melalui pembasuhan karya Kristus, melalui kematian penebusan Kristus di atas kayu salib bagi dosa dan pelanggaran kita. Di ayat 6 hingga ayat yang ke-11, di sana ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Petrus berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengerti kelak." Di ayat yang ke-8, jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Jika Petrus tidak dibasuh oleh Yesus, Petrus tidak mendapatkan bagian di dalam pelayanan Kristus. Petrus tidak mendapat bagian di dalam pelayanan penginjilan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Petrus tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah yang kekal. Maka Petrus perlu juga dibasuh oleh Yesus. Di dalam 3,5 tahun pelayanan Yesus bersama para murid melihat, para murid diajar, dididik di dalam pengajaran yang benar. Para murid melihat mujizat yang Yesus kerjakan itu berasal dari Bapa. Murid-murid melihat kuasa jahat dikalahkan di dalam Yesus dengan kuasa Bapa di surga. Murid-murid melihat kematian fisik itu tidak dapat membelenggu. Kalau Yesus berkehendak, ia akan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, di bagian yang kedua ini kita melihat pengampunan kekal. Pengampunan melalui firman yang sudah kita baca, renungkan, benar. Tetapi juga pengampunan melalui pembasuhan dengan darah Kristus yang tercurah di bukit Golgota. Darah yang mahal, darah yang membebaskan orang berdosa dari ikatan jahat, dibawa kepada sorga yang penuh dengan damai sejahtera. Bagian kedua sudah dikasih Tuhan, mari kita renungkan. Apakah kita sudah mengampuni orang-orang di sekitar kita? Adakah kita menyimpan dosa orang lain, kesalahan orang lain yang mengganggu hubungan kita dengan mereka, yang menghambat berkat Tuhan bagi mereka melalui kita? Jemaat yang dikasih Tuhan, di bagian kedua, Petrus memerlukan pembasuhan dari Yesus. Kita pun memerlukan pembasuhan oleh Yesus melalui firman dan darahnya. Orang-orang di sekitar kita pun memerlukan pengampunan melalui kita, agar mereka menikmati kebahagiaan, sukacita. Mereka melihat Kristus di dalam hidup kita, dan mereka mau datang kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Guru yang termulia di dunia ini. Haleluya. Bagian ketiga, saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberi suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bagian yang ketiga, yaitu kewajiban dan keteladanan. Yesus memberikan perintah untuk mengasihi. Yesus memberikan perintah untuk mengampuni. Yesus memberikan teladan untuk mengasihi. Yesus memberikan teladan untuk mengampuni. Kewajiban dan teladan mengasihi serta mengampuni sama seperti yang Yesus lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bukan satu hal yang mudah. Mengasihi, sekedar mengasihi gampang. Mengampuni, sekedar mengampuni mudah. Namun mengasihi dengan total, mengampuni dengan total, sekualitas seperti yang Tuhan Yesus mau, itu suatu perjuangan hidup. Mengasihi dan mengampuni bukan berarti kita mengabaikan kesalahan orang lain, tapi kita mengingatkan, mengevaluasi dan membawa mereka, mengajak mereka kepada kebenaran. Mengasihi, mengampuni bukan juga kita ikut serta di dalam kesalahan yang mereka lakukan. Karena aku mengasihimu, okelah, kita sama-sama. Karena aku mengampunimu, okelah, kita sama-sama. Bukan seperti itu, saudara dikasihi Tuhan. Dunia membawa kasih dan pengampunan kepada jurang kebinasaan. Namun Yesus memberikan perintah dan teladan bahwa mengasihi dan mengampuni itu membawa kepada damai sejahtera, kelepasan kekal di dalam Tuhan. Pada bagian ini kita belajar, saudara dikasihi Tuhan, bahwa mengasihi, mengampuni itu merupakan kewajiban dan teladan yang sudah Yesus contohkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, apa yang Tuhan perintahkan dan teladankan pada pagi hari ini. Jangan kita melewati waktu-waktu persiapan Paskah ke depan nanti dengan sikap hidup yang salah, dengan sikap hidup yang sembrono, tanpa kasih, tanpa pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memaknai Yesus membasuh kaki murid-muridnya menjelang Paskah, kiranya mendorong kita untuk mengasihi, mengampuni, dan melakukan keteladanan yang Yesus perintahkan dan sudah contohkan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman yang setia, menolong kita sebagai duta-duta kasih Kristus, duta-duta pengampunan Kristus bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di masa menjelang Paskah ini. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi pelaku firman yang setia. Firman Tuhan dengan kuat menerangi, membimbing, menolong kami, menguatkan kami untuk menjadi duta kasih, duta pengampunan, memberikan keteladanan seperti yang Yesus sudah contohkan bagi kami anak-anak-Mu. Tolonglah kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa juga menaikkan syafaat kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah dampak pandemi COVID-19. Tolonglah pemerintah kami untuk membuat kebijakan yang terbaik dalam hal ekonomi. Kebijakan ekonomi menjaga stabilitas
ekonomi masyarakat Indonesia secara umum. Tolonglah pemerintah kami dalam membuat keputusan kesehatan, vaksin yang sudah diedarkan, kebijakan-kebijakan untuk pencegahan dan penyembuhan Engkau menolong. Kebijakan pengamanan, pendidikan, sosial budaya, dan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah ada di dalam tangan kendali dan tuntunan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan teologi, lembaga-lembaga pelayanan yang bergandengan tangan mewartakan Injil sukacita, pembebasan atas dosa. Tuhan, Engkau memberkati dan mencukupkan. Secara khusus sinode kami, Gereja Kristen Alkitab Indonesia dan jemaat lokal kami, Gereja Kristen Alkitab Indonesia Jemaat Ciputat, ada di dalam tangan kasih dan tuntunan Tuhan. Tolonglah hamba-hambamu yang melayani, Bapak Pendeta Joko, Pendeta Daniel, para majelis jemaat, ketua komisi, koordinator pos, seluruh pelayan, serta seluruh jemaat ada di dalam kesatuan kegerakan pelayanan di gerejamu. Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Untuk Ibu Lasma Sinaga, Tuhan, Engkau jamah dan pulihkan sempurna kesehatannya. Untuk Ibu Niken dan Adriel, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Untuk saudara-saudara kami lain yang sakit, yang tidak dapat hamba sebutkan, hadir dalam kehidupan mereka dan memberikan kesehatan yang sempurna ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan juga yang sedang mengandung. Engkau memberkati janin yang bertumbuh di dalam rahim para ibu jemaat Tuhan. Biarlah ibu boleh terus sehat. Demikian juga dengan janin dapat bertumbuh dengan sehat. Pada waktunya dapat lahir dengan sehat selamat. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Engkau sudah menambahkan usia mereka. Kami mohon tambahkanlah kedewasaan juga di dalam Tuhan. Hati yang takut, hormat, patuh kepada Tuhan. Dan tolong mereka mengabdi di dalam pelayanan total di dalam gerejamu. Kami berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan di pos pelayanan, di setiap komisi pelayanan. Biarlah kami semua boleh bersinergi, makin dewasa di dalam Tuhan, makin diperlengkapi, dan kami menjadi pelaku firman yang setia, menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, menjadi terang, menjadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga membawakan persembahan persepuluhan kepada Tuhan sebagai syukur dan ketaklukan kami kepadamu. Tuhan memberkati apa yang kami kumpulkan, dan biarlah itu semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Terpujilah namamu. Kami naikkan doa syukur, permohonan dan syafaat kami ini kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat mempersiapkan diri menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati.